Teman-teman dan ibu sekalian, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semuanya silakan. Terima kasih, Bu. Masih semangat, Bu? Masih. Oke, sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Ya. Ini kelas 10. Seperti biasa kalau absensi itu kita sebutkan apa kalau hadir? Aplikasi. Aplikasi yang ada di HP. Oke. Fahmi Idris, Hadir, Bu. aplikasi dulu sebut aplikasi. Ayo. Aplikasinya Facebook. Facebook. Lalu Fauzia, Instagram. Fitri, Anissa, WA. Insan, TikTok. Irwansa, naik video. Rogia, YouTube. Nur Aulia, sakit ya? Sakit. Ayo, semoga dia sembuh ya. Amin. Nurjana, Radikal, apa? Net. Lalu Umi, Lestari, lalu Messi, NLU. Haikal. Wow. Messi tadi apa Messi? NL. Lalu Haikal, Football. lalu siapa? Ibu lupa namanya. Zaki ya. Soalnya dari tadi tuh dia pilihkan lagi bertanya lagi. Siapa Muhammad Zakir ya? Ya. Dikaya nih, Bu. Apa? Dikaya nih, Bu. Saya. Lalu satu lagi. Kopi, Bu. Oke, hari ini yang tidak ada hanya satu orang. Semoga dia cepat sembuh ya, supaya bisa bergabung lagi dengan kita. Oke, untuk mata pelajaran hari ini itu tentang apa? Mata pelajaran apa hari ini? Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi, seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, coding itu sangat penting di kehidupan sekarang. Jadi untuk hari ini kita itu akan belajar tentang pengoperasian dan aplikasi dan kolaborasi. Jadi sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya dulu. Di sini, apakah kalian pernah menggunakan Google Maps? Benar. Google Maps itu biasanya digunakan untuk apa? Alamat dan dia juga untuk menentukan rute tercepat. Biasanya kan itu sering digunakan untuk ojek ya, ojek atau Grab atau yang lainnya. Nah berarti sudah tidak asing lagi ya? Ya, Bu. Tidak asing lagi. Lalu di sini ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari pertemuan kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Bisa lihat toh? Bisa. Sehat. Oke. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan, mengoperasikan apa itu? Dengan contoh nyata. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan aplikasi dari berbagai pihak. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat
Bisa ya, semuanya semuanya ya. Itu untuk tujuan kita hari ini. Jadi supaya tidak asing lagi, supaya kalian agak terbuka pikirannya, ibu akan menampilkan sebuah video. Sebuah video tentang video ini ibu ambil dari YouTube tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sabar ya. Orang sabar itu bisa jagoan. Oke. Wah, padahal videonya belum tampil ya. Itu tampilnya fotonya ibu. Apa itu? Apa hal pertama yang muncul di pikiran ketika mendengar kata AI? Kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti belum hidup? AI jahat atau AI? Bisa dengarkan semua? Namun sebenarnya AI sedang merupakan kenyataan dalam kehidupan kita. Sabar ya, Saya sering menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Program foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa mengolah awal konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari TikTok. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling tepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan penanganan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Delft yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang pengguna komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI yaitu searching, reasoning, learning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik mencari kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi kedua misalnya. Planning adalah teknik mengumpulkan masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perawatan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menentukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya
untuk menggunakan AI, saya akan memberikan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat menunjukkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat mengetahui informasi pribadi dan segala aktivitas media online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Oke, itu videonya tentang aplikasi kecerdasan buatan yang sudah dilakukan saat ini. Jadi di situ di video tadi ada apa saja yang diterangkan di video tentang aplikasi apa saja? Tentang apa? Tentang Google Web, tentang apa tadi? Jadi di situ menerangkan bahwa dia itu aplikasi kecerdasan buatan itu bekerja 24 jam. Kalau manusia bekerja 24 jam, bagaimana? Kira-kira kalian kalau manusia tidak istirahat? Capek. Nah, jadi di sini aplikasi kecerdasan buatan memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Gitu ya? Itu dari video tersebut dia merupakan kegiatan yang dilakukan kesehariannya kita. Aplikasi AI itu membantu kita. Nah, dari aplikasi ini, dari apa yang diterangkan video, Ibu akan bagikan kalian di dalam kelompok. Tapi sebelum itu, tolong perhatikan, Ibu akan menjelaskan apa yang materi pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ya seperti itulah kalau perangkat komputer, kalau kita sering gunakan sama seperti HP itu kadang-kala gitu, ada saatnya dia benar, ada saatnya untuk beristirahat. Jadi di sini ya, mengenal kecerdasan buatan. Oke, tolong perhatikan di depan. Dasar-dasar yang perlu kamu tahu. Wah, kita ya. Bisa baca kan yang bisa? Bisa. Ya. Tugas sedikit. Wah, biasa. Jadi, selamat datang di dunia kecerdasan buatan. Adalah salah satu inovasi teknologi paling apa? Saat ini yang menggambar cara hidup kita bekerja dan berinteraksi. Mari kita selami konsep dasar bersama. Jadi tadi garis besar, sekarang kita masuk ke konsep dasarnya. Nah, bagaimana AI bekerja? Sebuah penjelasannya itu seperti ini ya. AI memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dari data, mengenali pola kompleks dan membuat keputusan mirip dengan bagaimana otak manusia. Dan proses inovasi ini adalah
AKI sudah menjadi bagian tak terpisah dari banyak aspek kehidupan dan dari pendidikan hingga industri. AKI terus berkembang dan memberikan dampak alternatif pendidikan, membantu dalam personalisasi pelajaran, deteksi logis dan chatbot, edukasi yang inovatif, kesehatan, mengaktifkan akurasi visualisasi dari hasil penciptaan media dan membantu pengembangan data baru transportasi, mengoptimalkan rute perjalanan, mendukung mobil tanpa pengemudi dan asisten transportasi cerdas. Industri, memaksimalkan efisiensi produk melalui robot otomatis dan kontrol kualitas dan posisi. Tentang Oke, yang berikutnya tadi seperti apa yang dibilang, kita ada kolaborasi. Di sini ada kolaborasi antara kecerdasan buatan itu sendiri dengan manusia. Nah, di situ nanti AI membantu kita. AI itu fungsinya hanya membantu, bukan mengganti ya. Ingat baik-baik, dia membantu, bukan mengganti. Lalu dia itu contohnya ya, contoh kolaborasi nyata. Di situ ada terangkan ini yang pertama, dokter menggunakan analisis kecerdasan buatan untuk menegakkan diagnosis. Jadi dokter itu sudah dibantu sekarang. Sudah dibantu dengan yang namanya kecerdasan buatan tersebut. Jadi dia kerjanya dibantu, bukan digantikan. Lalu yang kedua, guru memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menyesuaikan materi aja. Jadi jangan kita agak gampang sih dari guru. Jadi dia bisa meminta bantuan pada kecerdasan buatan itu sendiri. Lalu sopir juga dia bisa membantu. Maksudnya bisa dibantu oleh kecerdasan buatan sendiri. Jadi ini untuk materi kita hari ini. Jadi dalam kecerdasan buatan ada yang namanya manfaat dan ada tantangan. Jadi segala sesuatu itu tidak berjalan mulus, pasti ada yang namanya manfaat dan tantangannya. Jadi di sini manfaatnya itu efisiensi luar biasa, lalu akurasi tinggi dan mendukung keputusan. Nah, itu dia punya pengertian. Ini hanya penjelasan singkat saja ya dari Ibu, karena kalian akan bentuk kelompok. Dari penjelasan Ibu yang singkat ini, nanti kalian Ibu suruh membuat EI apa saja yang digunakan dalam berbagai bidang, yaitu ada bidang industri, pendidikan, kesehatan. Jadi di sini kalian melakukan kolaborasi antara manusia dengan kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi yang akan kalian gunakan nanti yaitu yang pertama aplikasi ChatGPT. Di sini sudah pada tahu yang namanya ChatGPT? Sudah ya? ChatGPT. Di sini siapa yang belum tahu? Ibu yakin generasi Z itu sudah tahu semua yang namanya ChatGPT. Lalu yang kedua adalah Canva. Sudah pada tahu tuh Canva? Mungkin ada yang belum, tapi kalau namanya Canva itu dalam dunia pendidikan sekarang itu banyak menggunakan Canva. Jadi nanti dibagikan kalian ke dalam kelompok baru dijelaskan lebih lanjut ya. Oke, supaya menghemat waktu itu Ibu minta kelompok ini langsung saja ya. Ini balik, lalu Fani silakan ke tempat. Langsung balik saja mejanya, itu bisa digeserkan ya. Lalu tinggal balik satu di situ. Dan kalian lima itu gabung ke Jadi di situ
Waktu kalian hanya 30 menit ya. Silakan dipilih siapa ini. Tunggu ya, itu akan bagikan ke KPD-nya. Bidang bisnis, bidang kesehatan, KPD-nya dibaca baik-baik. Bidang transportasi, juga KPD-nya. Oke, silakan diskusi kelompok. Silakan bisa tuangkan langsung di dalam kertas dan nanti baru saling ini yang namanya aplikasikan. Waktunya 30 menit ya. Di RKPD kalian tersebut di situ sudah menerangkan langkah-langkahnya. Sudah ada semua langkah-langkahnya, langkah pengerjaannya. Jadi dari yang ibu berbagi bidang itu nanti kalian semua cara pengoperasiannya, pengaplikasiannya, dan kolaborasi dan manfaatnya dari ketiga ini. Oke, bisa kan cari referensinya di ChatGPT, bisa langsung karena laptopnya hanya satu, bisa langsung pakai HP kalian ya. Bisa pakai HP untuk kalian mencari. Itu sudah perlu silakan langkah-langkah pembuatannya. Jadi
Masih ada yang bingung atau udah paham dengan tugasnya? Sudah ya? Hah? Yang kita gunakan itu ChatGPT ya, sama Canva ya. Yang aplikasi yang lain dilewat dulu ya. Kalian gunakan dilewat dulu. Cicinya dilewat dulu. Kita ChatGPT dulu ya. Iya.
Yang sudah dicek kembali, yang belum silakan diselesaikan.
Sabar ya. Dicek lagi. Semuanya mati nanti. Tadi kan sudah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4.
Oke, sudah selesai semua? Berapa keempat sudah ya? Sudah ya? Nah, oke, nah sekarang bisa menghadap ke depan semua. Oke, nah jadi di sini itu supaya tidak baku tolak kiri kanan, jadi kita pakai aplikasi sini ya. Jadi di sini ibu sama lagi dengan satu kelompok yaitu kelompok 5. Kalau dia untuk kelompok 5 kalian hanya 4 kelompok. Jadi kita ulangi lagi ya. Oke, kira-kira kelompok apa yang duluan ya? Oke. Satu, dua. Lihat anak panahnya ini ya. Satu, dua. Wah, saat dia muncul sudah selesai sampai sini. Kita ulangi lagi saja ya, jangan sampai nanti kalian berpikir itu yang lagi ya. Oke, mulai ya, ulangi lagi ya. Ayo, kelompok berapa? Keempat. Silakan kelompok keempat untuk semuanya maju. Oke, pakai laptopnya kalian kan? Atau yang saya anggap saja mereka ikan ya. Oke. Sudah dikirim ke WA ini bukan tugasnya? Sudah ya, Ibu kirim dulu. Bidang apa ini? Bidang apa kalian? Bidang transportasi. Bidang transportasi. Nah, konsepnya ya. Ini yang punya pekerjaan kalian ya? Iya, Ibu. Iya. Oke, silakan. Moderatornya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi. Saya silakan teman saya bernama Bulan. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Transportasi, pengoperasian sistem proses data lalu lintas untuk navigasi dan kendaraan otonom. Pengaplikasian, mobil tanpa sopir, Google Maps, aplikasi peduli online yang memberi rute cepat. Kolaborasi, sopir menggunakan navigasi AI untuk menghindari macet. Pengemudi tetap mengontrol kendaraan. Manfaat, efisiensi waktu, mengurangi kemacetan, keselamatan berkendara, tantangan, risiko kecelakaan teknologi, keamanan data pengguna. Bisa langsung sudah ditampilkan nilai itu? Misalnya sudah itu? Sudah berapa sudah bisa? Sudah ada?
Atau bisa. Tadi kalian sempat tulis di kertas juga kan, bisa langsung baca di kertas. Muka menghadap ke sini. Bisa langsung. Oke? Transportasi masa depan. Mengoptimalkan sistem dan teknologi transportasi. Pengoperasian sistem AI proses data lalu lintas sistematisasi dan kendaraan otonom. Meningkatkan efisiensi perjalanan dan keamanan. Pengaplikasian mobil tanpa supir, Google Maps, dan aplikasi online memberi solusi cepat dan mempermudah perjalanan sehari-hari. Kolaborasi supir menggunakan aplikasi AI untuk menghindari macet, sementara pengemudi tetap mengontrol kendaraan untuk keselamatan. Sistem transportasi cerdas semua. Terima kasih. Oke, mendengarkan kok apa yang dibacakan oleh temanmu. Nah, ini gambaran peta konsepnya ya. Nah, ini mapnya. Jadi ini seperti ini. Ini kalian menggunakan aplikasi apa tadi? ChatGPT dan Canva. Oke. ChatGPT dan Canva ini hasil dari gambaran yang dibuat oleh teman kalian ya. Ini untuk transportasi. Sekian, terima kasih. Dan sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok keempat sudah menyelesaikan presentasinya. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih teman-teman. Oke. Di sini mereka hanya menjelaskan, mereka tidak berpartisipasi tanya jawab. Jadi kita segala sesuatu berdasarkan moderator ya. Oke, terima kasih untuk kita tepuk tangan lagi untuk kelompok satu. Oke, dan berikutnya spin lagi ya. Spin lagi. Kira-kira yang kedua ini nomor berapa? Nomor berapa? Karena kelompok keempat sudah, berarti kelompok keempat kita hapus toh? Iya. Biasa ini. Kadang bilang muncul ya, tidak apa-apa ya? Kesalahan teknis. Spin ya. 1, 2, 3. Kira-kira nomor berapa nih? Top. Kelompok 3 berarti beruntung sekali. Oke, silakan maju untuk perwakilan kelompok 3. Kelompok 3 ini bidang apa? Bidang kesehatan, Ibu. Ya, oke, kita perhatikan yang kelompok 3 Oke ya. Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil khusus kami. Kepada teman saya, nanti saya satu. Kesehatan, pengoperasian, algoritma, kejelasan. Kesehatan, pengoperasian algoritma, kecerdasan buatan menganalisis data medis, kita dan algoritma medis untuk diagnosis. Pengaplikasian, aplikasi penyakit, chatbot kesehatan robot beda. Kolaborasi, dokter memeriksa pasien, kecerdasan buatan memberikan rekomendasi diagnosis lebih cepat. Manfaat, diagnosis lebih cepat. Efisiensi pelayanan mendukung keputusan dokter. Tantangan, risiko kesalahan jika hanya mengandalkan kecerdasan buatan, isu etika medis. Khidmat kesehatan dan kecerdasan buatan, mengoptimalkan teknologi untuk diagnosis medis. Pengoperasian, algoritma buatan menganalisis data medis dan kita bagian untuk mendukung diagnosis
dari hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak masalah. Tepuk tangan ayo. Terima kasih. Jadi kita berdasarkan moderator. Kalau moderatornya bilang seperti itu, kita juga karena moderator itu yang mau bikin. Ya. Jadi seperti itu presentasi dari bidang kesehatan. Di sini ada gambarannya. Ya. Filmnya itu seperti ini. Tadi temanku itu sudah membacanya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk lagi belum kelompok ya yang belum ya? Ibu hapuskan data itu lagi. Oke, kira-kira kelompok 1 atau kelompok 2 ini? Kelompok 2. Ayo silakan maju kelompok 2. Untuk kelompok 2 diusahakan dari gambarnya kalian itu kalian menjelaskan dari gambarnya kalian ya. Jangan hanya membaca di apa yang sudah kalian gambar di kertasnya kalian. Kelompok 2 bidang apa tadi? Bisnis dan industri. Bisnis dan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada teman saya, kalau dia saya persilakan. Bisnis dan industri. Pengoperasian AI mengolah data penjualan, logistik dan produksi untuk efisiensi kerja. Pengaplikasian chatbot, customer service, analisis big data, robot industri. Kolaborasi. Pekerja mengoperasikan mesin AI membantu otomatisasi produksi dan analisis pasar. Manfaat. Efisiensi biaya. Pelayanan pelanggan lebih baik, peningkatan produktivitas. Tantangan. Pengurangan tenaga kerja manusia. Masalah keamanan data bisnis. Bisnis dan industri. Minmak tentang AI dalam bisnis. Worksheet ingin menjelaskan bagaimana kecerdasan buatan atau AI dapat mengoptimalkan berbagai aspek dalam bisnis dan industri, termasuk pengoperasian, pengaplikasian, kolaborasi, manfaat, dan tantangan yang dihadapi. Dengan minmak ini diharapkan pembaca dapat memahami struktur dan hubungan antara berbagai elemen yang terkait dengan teknologi dalam dunia bisnis. Pengoperasian. AI mengolah data penjualan, logistik, dan produksi untuk efisiensi kerja. Pengaplikasian. Chatbot, customer service, analisis big data, dan robot industri mempermudah proses bisnis. Kolaborasi. Pekerja mengoperasikan mesin sementara AI membantu otomatis produksi dan analisis pasar. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 tentang bisnis dan industri. Berarti ini kita harus pilih lagi atau pilih lagi atau langsung saja ya karena kita satu kelompok. Oke, satu kelompok silakan maju. Bidang apa ini? Bidang kependidikan. Wah, bidangnya kita ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman dan ibu guru, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Kepada kami saya persilakan. Pendidikan, pengoperasian, sistem pembelajaran adaptif, proses data belajar siswa untuk menyesuaikan materi sesuai kemampuan,
pengaplikasian aplikasi Duolingo, chatbot, edukasi, sistem analisis nilai otomatis, kolaborasi, guru mengajar, AI membantu menyiapkan soal, menganalisis kesulitan siswa, memberikan rekomendasi. Manfaat, pembelajaran lebih personal, efisien, dan menyenangkan. Tantangan, risiko kekurangannya, peran guru, privasi data siswa. AI dalam pendidikan. Dan kita bisa lihat gambar pertama, penerapan AI. Perhatikan gambar ini. AI digunakan untuk menyederhanakan pembelajaran melalui analisis data dan personalisasi pengalaman belajar siswa. Dan kedua, manfaat AI. AI meningkatkan efisien pengajaran dan memberikan dukungan kepada siswa dengan pembelajaran yang adaptif dan interaktif. Tantangan AI, implementasi AI menghadapi hambatan teknis dan kebutuhan untuk mengedukasi pengguna tentang teknologi baru ini. Terima kasih, hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok akhir yang telah mempresentasikan. Jadi di sini yang kalian presentasikan itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan kesimpulan dari bidang pendidikan. Kesimpulannya, AI dalam pendidikan berperan penting untuk menyederhanakan pembelajaran melalui analisis data dan personalisasi, sehingga siswa mendapat pengalaman belajar yang lebih efisien, interaktif, dan menyenangkan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa hambatan teknis dan kebutuhan adaptasi penggunaan terhadap teknologi baru. Dengan pemanfaatannya yang tepat, AI dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikut dari bidang industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin membaca kesimpulan tentang bisnis dan industri. Kesimpulan bisnis dan industri adalah bahwa teknologi kecerdasan buatan ini membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor industri dengan kemampuan menganalisis data besar. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah. Oke, yang berikutnya kelompok 3 dari bidang kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membaca kesimpulan sama. Kecerdasan buatan di bidang kesehatan membawa dampak positif besar meningkatkan akurasi diagnosa, mempercepat pelayanan dan meskipun pada titik, namun harus dilakukan secara bijak dengan pengawasan manusia dan kecerdasan saksi yang jelas serta perlindungan pasien. Sampai itu saja. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Yang berikut kelompok terakhir, kita tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan kesimpulan dari kelompok transportasi masa depan
dan hiburan atau ini bisnis itu semua harus ada data dan algoritma. Lalu yang kedua, aplikasi luas. Aplikasi luas telah terintegrasi di pendidikan, kesehatan, transportasi, dan industri. Seperti yang disampaikan itu, dia aplikasi luas itu sudah banyak, ada di berbagai macam bidang. Hari ini kalian hanya presentasikan hanya beberapa bidang, tapi banyak sekali bidang yang ada. Itu semuanya sudah ada aplikasi kecerdasan buatan. Lalu yang berikutnya partner manusia, sudah ada aplikasi otomatis harus ada penggunanya, yaitu kita manusia. Percuma kalau ada aplikasi tapi tidak ada manusia, kira-kira siapa yang mau menggunakannya? Siapa? Tidak ada ya. Lalu yang terakhir itu manfaat dan tantangan. Segala sesuatu itu ada manfaat dan ada tantangannya. Jadi setiap yang kita lakukan, tadi kalian ada yang bilang ada Google Maps, ada yang transportasi, apa banyak sekali kan tadi? Tapi semuanya itu pasti ada yang namanya manfaat dan ada tantangan. Contohnya kayak ChatGPT kan? ChatGPT itu digunakan bukan hanya untuk bidang pendidikan. Itu tantangannya itu apa? Tantangannya itu anak-anak sekarang apapun tugasnya dicarinya di ChatGPT. Sudah mencari di ChatGPT, seharusnya itu kalian pelajari. Tapi kebanyakan orang, itu kebanyakan anak-anak atau siswa itu dia pahami sistem yang itu Kopas. Tahu sistem Kopas? Kopas itu apa? Anak-anak di zaman dulu masa tidak tahu Kopas? Kopas itu kopi dan paste. Kopi dan paste ya, bukan kopi dan teh, bukan. Ya, kopi paste. Jadi kalau kita sudah mengcopy dari ChatGPT, kita jangan langsung paste. Kita harus ngecek lagi sesuai tidak. Misalkan contoh, di situ kalian buat kayak gini, tiba-tiba di sini kayak bidang industri di Kabupaten Kinde ada mall, di mall ada sensor gitu ya. Nah, kalian otomatis harus hapus kan? Karena di kabupaten ini belum ada mall, katanya hanya supermarket, gitu ya. Jadi untuk hari ini itu hanya sampai di sini saja. Kita ada evaluasinya, kita refleksi. Nanti ada beberapa pertanyaan yang Ibu berikan ke kalian. Silakan langsung mengerjakannya di kertas ya. Ini lembar LKPD-nya. Itu kalian langsung mengerjakannya di sini ya. Langsung tulis di situ. Di sini ada refleksinya. Ya, bisa baca ya atau? Semuanya sudah ada di dalam sini. Di dalam lembar LKPD sudah termuat soal-soal refleksinya. Itu kalian bisa langsung membacanya. Seperti itu. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Sudah SPK, Ibu yakin sudah nambah lagi kalian. Langsung menjawab ya. Siapa yang belum dapat? Banyak ya yang belum dapat. Itu langsung kerjakan, jangan lupa nama dan tanggal hari ini ya. Oke, waktu kalian untuk mengerjakan refleksi itu 10 menit kayaknya samaan ya. 10 menit cukup refleksi. Ingat mengerjakan refleksi
Ada di situ, di tingkat KPD sudah ada. Bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu kehidupanmu sehari-hari? Lalu yang ketiga, apa yang kamu diwaspadai dari pengguna kecerdasan buatan? Sudah kamu beli sekolah? Jangan kamu cari kerja masing-masing. HP-nya disimpan, kerjanya sudah tidak lihat lagi. HP ya, kerjanya masing-masing. Radikal kerja sudah. Waktu pengerjaannya 10 menit. Buat saya 5 menit lagi luar biasa. Ya? Hah? Kenapa? Oh, udah siapa ya? Wah, yang mau kasih tahu. Ya. Baca. Ceritakan saja dalam kehidupan kalian sehari-hari. Asalkan kalian jangan tidak sama cara berpikir yang nyontek. Jangan ya. Masa punya anak-anak yang masih semangat semua daripada senyum-senyum. Minta maaf ya, kita punya kabel HDMI ada sedikit error.
Ya Bu. Jadi kalian nanti di rumah kalian mencari referensi tentang literasi digital. Jadi, itu yang kedua. Jangan bosan-bosan untuk Belajar. mengikuti perkembangannya. Gunakan HP Anda untuk mencari informasi-informasi yang ada saat ini. Asalkan jangan sampai kalian termakan yang namanya hoax. Ya, kita harus jadi pengguna-pengguna media atau pengguna-pengguna HP itu orang-orang yang bijak. Karena ingat sekarang itu dengan HP itu kita bisa informasi itu dari mana saja. Sekarang tuh ada saja aplikasi yang ada. Kita mau cari tugas sudah ada di ChatGPT dengan aplikasi Google yang lainnya. Intinya, gunakanlah jari Anda dengan hal-hal yang positif. Ibarat kata ini, apalagi kalian ini pengguna-pengguna media sosial ya. Jadilah pengguna-pengguna yang bijak. Jangan jadi panah ya. Walaupun kita di sini ada apa saja hal-hal aneh di media sosial, kita ikut. Padahal kita ikut komen, padahal yang ada di media sosial belum tentu benar. Jadi kita harus bisa menyaring mana berita yang benar, mana berita yang hoax. Dan kita itu pengguna-pengguna kecerdasan buatan, jangan sampai kita kalah dengan yang namanya kecerdasan buatan. Kita harus bisa menciptakan sebuah aplikasi yang menyerupai aplikasi-aplikasi kecerdasan buatan. Siapa tahu nanti siswa Mutmainah salah satu itu bisa jadi penemu. Mungkin di situ ada namanya Messi, dia buat Messi GPT. Kan bisa saja kan? Jadi kita jangan hanya menjadi pengguna. Kita harus menjadi pembuat. Orang-orang IT, orang-orang programmer. Jadi nanti kita akan kita masih masuk semester 1 dan kita akan pelajari banyak-banyak hal. Jadi untuk saat ini, untuk hari ini yang Ibu jelaskan, kita baru menjadi penggunanya. Kita menggunakan yang namanya ChatGPT dan Canva. Kalau kita sudah menggunakan itu, kita belajar. Kita jangan jadi generasi yang kopas, copy paste atau tempel salin tempel. Ya tahu dong, salin tempel, ambil tempel. Jadi kita harus ada yang nama, kita boleh salin, tapi kita harus edit dulu sebelum kita menempel. Gitu ya, itu kata-kata dari buku hari ini. Jadi sekian dan terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, kita tadi diawali dengan berdoa. Jadi kita harus diakhiri dengan doa. Oke, ketua kelas lagi. Doa. Teman dan guru sekalian, sebelum kita pulang, marilah kita menghapus berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Oke, Ibu minta maaf jika Ibu ada salah kata. Kita manusia tak luput dari salah dan dosa. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sama-sama. Terima kasih.